Assalamualaikum Ustadz Muntaha Al-Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan hadir di Mulia Jaten Studio dan sudah menyempatkan hadir juga di Mulia Jaten Podcast ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz kita dapat berjumpa dan berbincang di Mulia Jaten Podcast ini. Ustadz, selama Ramadan ini bagaimana sih kegiatan Ustadz? Kan biasanya kalau bulan-bulan biasa tuh ya Ustadz, eh, ibadah kita mungkin membaca Al-Quran tetapi tidak seperti di bulan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan itu kita mendekatkan diri kepada Allah tuh lebih banget ya Ustadz untuk mendapatkan ridhonya Allah di bulan yang suci ini. Nah, untuk kegiatan di bulan Ramadan ini bertambah padat atau bertambah senggang nih Ustadz dibanding bulan-bulan biasa? Iya baik Mbak, Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah bisa silaturahim di podcastnya Mulyo Jaten ya. Ini Iya, podcast yang keren, anak-anak muda yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya tentu di bulan Ramadan ini nih Ramadan spesial setelah 2 tahun pandemi. Setelah 2 tahun kita tidak bisa sholat tarawih berjamaah, Iya, kita tidak bisa mudik, dan Ramadan tahun ini 2 tahun ini kita tidak bisa silaturahim ke Metro. Kebetulan kami tinggal di Jakarta. yes. Eh, itu luar biasa Ramadan tahun ini. Tentu kalau dilihat harusnya saat ini kita sebagai umatnya Rasulullah SAW harus lebih benar-benar memaksimalkan hadiah yang Allah berikan. Kenapa saya bilang hadiah? Karena 2 tahun ini kita memang tidak bisa ibadah full. Ibadah full dalam artian tidak bisa tarawih berjamaah, bahkan kemudian tidak bisa tadarus berjamaah di masjid. Kemudian Yes. bahkan kami sangat merasakan ketika tidak ada sholat Jumat di bulan apa namanya di bulan Ramadan. Kita beberapa Jumat pun sempat kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Jakarta. Kemudian sholat Idul Fitri kita di rumah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini dengan berbagai macam hadiah yang Allah berikan membuat diri kita semakin semangat. Tentu Amin. apa saja kesibukan di bulan Ramadan, tentu selain kita benar-benar bertakarub kepada Allah, benar-benar berusaha bagaimana hablum minallah, kita hubungan kita dengan Allah benar-benar selalu diperbaiki, ibadah kita dimaksimalkan, kita juga tetap beraktivitas di dunia kerja kita. Kebetulan saya aktivitas sebagai trainer, sebagai konsultan, juga sampai detik ini ya masih dengan aktivitas yang sama begitu. Baik Ustadz. Jadi Ustadz ini seorang pengusaha juga ya, pekerja juga ya Ustadz. Kalau Ya, Ustadz bagaimana cara Ustadz membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan bertakarub kepada Allah Ustadz? ya. Ada cara-cara khusus atau tips-tips menurut Ustadz? Baik, kebetulan saya kerja tidak terikat. Kebetulan saya punya usaha sendiri, kita sih perusahaan sendiri, jadi waktu kita memang tidak terikat dengan kantor begitu. Kemudian bagaimana dengan keluarga? Justru untuk saat ini kami kerja hampir rata-rata keluarga kami ajak ketika memang keluar kota gitu. Seperti saat ini kita bersama keluarga sebenarnya. Kita nginap di Metro bersama anak-anak juga begitu kan. Kemudian kalau segi ibadah sih tentu bagaimana membagi waktu kita dengan keluarga, kemudian dengan pekerjaan, dengan ibadah. Kalau saya prinsipnya adalah kerja keluarga itu untuk ibadah. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, apapun apa namanya kita dengan keluarga, utamakan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Itu Allah. niatan yang utama Baik gitu. Ustadz. Jadi keluarga ketika Ustadz bertakarub kepada keluarga ataupun bersaud dengan pekerjaan, keluarga tetap diajak ya Ustadz. Iya, Ya baik Ustadz. Bicara tentang tema kita hari ini Ustadz, siap. kita akan berbincang mengenai muda ke tanah suci. Betul. Artinya itu pemuda kan harus mempunyai mental yang kuat ya Ustadz. Betul. Nah Ustadz, bagaimana sih cara agar generasi muda mempunyai mental yang kuat dan imannya itu terjaga Ustadz? Karena kan Betul. pada masa muda itu banyak ya Ustadz Iya, godaannya. Godaan yang paling susah untuk dilawan tuh ya bisa dibilang di generasi muda ini ya Ustadz. Nah betul, itu betul. bagaimana Ustadz? Baik, kan ada pepatah Arab begini, Mbak. Tubanun yaumur rizalun gitu. Pemuda saat ini adalah cerminan masa depan. Kemudian mental apa sih yang harus disiapkan oleh generasi-generasi kita saat ini gitu kan. Hampir kalau saya melakukan survei gitu kan, saat ini banyak di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu masih ketergantungan dengan orang tua Iya gitu. Ustadz. Bahkan kalau saya bilang,
uang untuk beli pulsa pun masih minta sama orang tua Ya, kan termasuk begitu. saya Ustadz, saya juga begitu Ya Ustadz. itu. Jadi memang kadang-kadang perlu yang kita itu berusaha semaksimal mungkin ya kita harus buka mental block gitu. Kita ada yang namanya mental block itu benar-benar kita buka. Kenapa? Karena itu sudah hampir turun temurun. Jadi dari atas ke bawah ya begitu gitu, regenerasinya akhirnya begitu juga gitu, sehingga kita sebenarnya di anak-anak muda ini khususnya generasi milenial ini kita bagaimana saat ini bisa membangun impian, membangun sebuah cita-cita, terutama jangan sampai kalau kita punya upaya bagaimana sih supaya kita itu benar-benar hidup mandiri di usia muda gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan ada banyak ini termasuk SMK Muhammadiyah ini sebagai pelopor entrepreneurship lah saya lihat begitu kan. Yes. Itu luar biasa dengan mengeluarkan produk-produk, kemudian berbagai macam kalau saya lihat produknya juga sangat bagus gitu kan. Yes. Itu juga bisa jadi salah satu jalan untuk teman-teman ini berkreasi menjadi seorang pengusaha begitu. Supaya mereka ketika nanti tidak ketergantungan lagi dengan orang tua begitu. Karena kalau saya bilang ketika kita sudah punya mental yang bagus, kemudian kita punya cita-cita, punya impian, punya dream yang bagus, insya Allah anak-anak muda ini saya pengen generasi-generasi milenial ini bisa sujud di depan Baitullah begitu. Amin. Amin. Baik Ustadz. Untuk generasi muda itu harus sukses tidak hanya di dunia saja ya Ustadz, tapi Betul, juga di betul, akhirat. Nah, betul, bagaimana nih Ustadz caranya agar kita itu termasuk saya nih Ustadz, saya betul. kan juga muda nih Mas Nah, Yanni iya, Ustadz. iya. Saya juga masih Ustadz muda, juga Mbak. masih muda. Nah, agar kita itu termasuk golongan orang yang sukses dunia akhirat itu Betul. ada nggak Ustadz ciri-ciri atau tips deh Ustadz, tips agar kita menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Baik. Yang pertama adalah bagaimana sih supaya kita mendapatkan kesuksesan. Nah, kita harus paham dulu arti sukses itu apa, kan begitu. Yes. Kalau kita kebanyakan di antara kita ketika bicara masalah sukses adalah ketika dia punya kendaraan, mobil, Yes, ketika dia Kak. punya rumah, ketika dia punya pekerjaan, Ya. ketika dia punya jabatan yang secara ekonomi mungkin sangat menjanjikan. Orang berpikir bahwa itulah kriteria sukses gitu Yes. kan. Padahal kalau kita lihat begitu orang itu sukses di dunia, yang dikhawatirkan adalah dia tidak mendapatkan kesuksesan di akhirat. Akhirat Maka ini harus balance antara dunia dan dan akhirat. akhirat. Makanya ada hablum minallah dan hablum minannas. Begitu. Hablum minannas adalah bagaimana kita membangun kesuksesan di dunia. Tapi apa yang kita dapatkan di dunia ini harus bermuara untuk akhirat. Gitu. Pekerjaan kita untuk apa sih? Bagaimana ketika kita menjadi orang kaya, kita bergemar bersedekah. Begitu ketika kita punya jabatan yang tinggi, bagaimana kita mampu memberikan manfaat dari jabatan kita itu mampu mengayomi di bawahan kita begitu. Jadi harus ada benar-benar apapun yang kita lakukan di dunia ini benar-benar cita-cita kita untuk akhirat gitu. Dan hal yang terpenting dari sebuah dream, sebuah impian kesuksesan dunia itu supaya Allah kelak ada alasan untuk mempertemukan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu jalan yang saya tempuh adalah ketika saya benar-benar saat ini juga punya bisnis travel haji dan umroh begitu. Masya Allah. Saya benar-benar berkhidmat untuk supaya saya itu banyak sekali teman-teman anak-anak muda, bahkan mungkin bukan hanya anak muda, sekarang itu hampir 80-90% jamaah kita itu sudah di usia yang sangat luar biasa, udah 45-50 tahun. Saya hanya berkhidmat supaya apa? Supaya kelak ketika saya di akhirat saya dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Ketika saya ditanya apa alasan Rasulullah saya bisa bertemu dengan Rasul, alasannya adalah saat itu ketika di dunia Muntaha sudah memfasilitasi dan melayani tamu-tamu Allah, itu menjadi alasan kita gitu. Seperti itu. Makanya ketika saya bangun bisnis itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk akhirat. Saya pengen keluarga saya juga bisa ke tanah suci. Saya pengen orang-orang anak yatim yang hafiz Quran. Bahkan kami sudah beberapa ini memberikan kesempatan juga memberikan hadiah lah ya, hadiah untuk para hafiz Quran untuk bisa umroh begitu. Jadi nanti teman-teman Mbak yang di SMK Muhammadiyah 3 Metro ini misalnya ada yang hafiz Quran bisa diajukan ke kita supaya siapa tahu kita bisa berikan hadiah untuk umroh. Baik Ustaz, baik, Begitu. Masya Allah Ustaz, hatinya baik sekali ya Ustaz membantu orang-orang yang istilahnya untuk pergi ke tanah Allah, berjumpa, mengunjungi tanah suci di Arab Saudi ya Ustaz. Baik Ustaz. Lalu Ustaz, bagaimana sih Ustaz agar cara kita terutama generasi muda ini pergi ke tanah suci? Kan di usia muda ini Ustaz
seperti betul. yang Ustadz bilang tadi, Yes, terakhir ini banyak usia muda yang sudah pergi ke tanah suci. betul, Nah, yes. terutama saya nih Ustadz, Mhm, mhm, bagaimana sih Ustadz cara agar saya mhm, bisa pergi ke tanah suci di betul, usia yang masih muda? betul. Iya, oh, itu luar biasa, Mbak. Makanya saya pernah buat begini, buat eh, gerakan umroh muda saat itu gitu kan. Kemudian yang kedua, gimana sih caranya supaya kita masih generasi-generasi muda ini, kita masih muda, kita masih posisi tubuh kita sehat, fisik kita mampu, kita dorong untuk ke tanah suci gitu kan. Sebenarnya begini, Mak. Saya itu melihat dari peristiwa perjalanan haji. Saat itu saya berangkat haji, kemudian ketika saya perhatikan gitu, kasihan dengan jamaah-jamaah di Indonesia. Kenapa? Karena selain jamaah Indonesia tergolong jamaah yang sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua Iya begitu, Ustadz. kemudian daftar tunggunya lama. Iya. Begitu sampai di Saudi, saya melihat apa namanya, beribadahnya tidak bisa seperti anak muda yang masih sehat, gitu kan. Ibaratnya jalan ke Masjidil Haram pun sulit, lama, apalagi yang hotelnya jauh gitu kan, Iya tidak Ustadz. bisa sempurna. Kemudian ketika nanti wukuf di Arafah pun tidak bisa merasakan kenikmatan sebagaimana ketika tubuh kita sehat, begitu. Akhirnya saya punya cita-cita begini, kenapa sih haji itu khusus orang-orang tua saja yang berangkat gitu? Iya Kenapa Ustadz. tidak punya ada sebuah cita-cita bahwa yang haji itu Golongan. justru yang muda-muda ini Iya loh gitu loh. Ustadz. Ayo yang muda-muda ini kita dorong untuk haji. Kalaupun haji tunggunya lama, ayo yang muda-muda ini umroh dulu gitu. Sehingga apa, kita bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena ibadah haji sama ibadah umroh itu ibadah fisik, Mbak. Iya. Ibadah yang benar-benar memerlukan tenaga, ibadah yang benar-benar memerlukan kekuatan, apa namanya, bukan hanya kekuatan iman, tapi kekuatan jasad kita, kesehatan kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan kenikmatan. Akhirnya saya berpikir, ayolah itu anak-anak muda. Maka saya haji pertama kan masih sangat, kalau menurut saya masih sangat muda ya, usia 27 tahun. Allah Iya. kasih hadiah saya untuk berhaji. Masya Allah. Kemudian kalau berumroh sih kita alhamdulillah saat ini, karena memang kita punya biro perjalanan travel, jadi kapan kita mau berangkat Allah permudah begitu. Apa namanya, yang jelas bagaimana kita supaya anak-anak muda ini bisa ke tanah suci. Yang pertama, Mbak, punya niat yang kuat. Nah, terkadang niat inilah yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh generasi-generasi muda. Iya. Mereka hanya berpikir lulus kuliah, lulus sekolah, dia dapat pekerjaan. Iya. Tidak pernah Betul berpikir Ustadz. bagaimana, oh iya ya, ketika saya minta di tanah haram, di depan Ka'bah, Allah kasih pekerjaan gitu. Yang penting punya niat terlebih dahulu, yang niat itu benar-benar didorong dengan kesungguhan gitu. Karena kebanyakan begini, Mbak, saya niat umroh aja deh gitu. Tapi tidak ada kesungguhan. Iya Nah, itu Ustadz. juga akan jadi bermasalah nanti. Niatnya entah kapan berangkatnya kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah punya niat, punya kesungguhan, nanti ada jalan yang kedua. Setelah kita punya niat dan kesungguhan untuk ke tanah suci, minimal kita buat proposal sama Allah. Nah, apa sih bentuk proposalnya itu? Nah, ini yang harus kita sampaikan. Jadi cara kita merayu Allah supaya kita sampai ke tanah suci di usia muda, setelah kita punya niat, minimal kita buat proposal. Apa proposalnya? Kita harus nyiapin paspor. Nah, kita buat paspor, ketika buat paspor bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah buat paspor nih, gitu. Tinggal tunggu, aku tunggu kau berikan rezeki kepada saya ya Allah supaya saya bisa berkunjung ke tanah suci. Dan terus kita doa, kemudian montak sama Allah, kemudian yang setelah buat paspor kita buat afirmasi, Mbak. Ya, setiap hari kita mandang gambar Ka'bah. Yes. Kemudian kalau bisa sambil mandang Ka'bah kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la, innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarikalah. Nah, ketika kita bertalbiyah, kemudian kita berafirmasi di kamar kita ada gambar Ka'bah. Setiap hari, misalnya Mbak nih mau berangkat sekolah, sebelum Iya. berangkat sekolah, mbaknya baca talbiyah sambil memandang Ka'bah. Kemudian bilang Allah ketika memandang Ka'bah itu bilang sama Allah, ya Allah, aku mau berangkat sekolah nih. Izinkan aku sebelum lulus nanti aku bisa berkunjung ke rumahmu ya Allah. Amin. Ya, baca talbiyah, pandang Ka'bah, bila perlu cium untuk gambar tuh, berafirmasi.
Insya Allah ketika kita seperti itu, kita lakukan, oh kayak orang gila dong Tat gitu ya. Padahal itu sedang afirmasi. Segala Iya. sesuatu impian kita, cita-cita kita ketika kita sebuah gambarkan dengan visual, itu insya Allah. Kan begini Mbak, sesuatu yang sering kita katakan, sesuatu yang sering kita ucapkan, sesuatu yang sering kita ulang-ulang, itu akan terjadi di kemudian hari. Itu pasti terjadi kemudian. Contoh kita bertalbiyah, kita mandangin Ka'bah, berulang-ulang setiap mau berangkat sekolah, berangkat kuliah, kita melihat pada Ka'bah. Kemudian kalau bisa ketika bertalbiyah mandang Ka'bah itu benar-benar kita merasakan, membayangkan bahwa kita ada di sana gitu. Kita berada di tanah suci sehingga sampai bisa-bisa kita meneteskan air mata. Nah, itu kan. Kemudian begitu pulang dari sekolah masuk kamar begitu juga Mbak, lihat gambar Ka'bah talbiyah lagi. Memang kalau dipikir kayak orang stres gitu kan, tapi itulah cita-cita. Iya, Itulah Ustaz. sebuah cita. Karena yang namanya rezeki kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba apa? Ternyata orang tua kita, dari melalui orang tua kita Allah berangkatkan kita tidak tahu. Atau tiba-tiba kita dapat beasiswa dari mana, hadiahnya umroh kita tidak tahu. Amin, Kan begitu. amin ya Allah. Itu yang luar biasa Mbak. Karena nanti ketika anak-anak muda gitu kan sudah tahu tanah suci, itu subhanallah. Kenapa mau minta jodoh di tanah suci, Pak? Minta pekerjaan di tanah suci. Iya, Insya Allah apapun yang kita minta di tanah suci itu Allah ijabah. Saat ya itu Allah. pertama kali saya berangkat ke tanah suci 2015, saat tawaf wada doa saya cuma satu. Ya Allah, sembari sambil nangis saya tawaf wada. Sebelum saya pulang saya minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya bolak-balik Mekah Madinah ya Allah. Saya tidak pernah minta itu mobil, saya tidak pernah itu minta untuk rumah, saya tidak pernah minta bahwa saya pengen kaya, tidak. Saya minta ya Allah izinkan saya bolak-balik Mekah Madinah. Izinkan saya bolak-balik Mekah Madinah. Alhamdulillah bulan Desember saya berangkat umrah, pulang Allah izinkan saya bisa buka usaha travel. Masya Begitu. Allah. Akhirnya sekarang bisa bolak-balik Mekah Madinah. Iya, Begitu Ustaz. Mbak. Untuk berhaji dan berumrah. Masya Gitu. Allah. Makanya sekarang saya pengen ngajak nih teman-teman, terutama para pencinta Mulyo Jaten Jaten Podcast Studio ya, podcast, teman-teman khususnya siswa-siswi SMK SMK Muhammadiyah Muhammadiyah 3 3 Metro, Metro. juga para guru SMK Muhammadiyah 3 3 Metro. Metro. Yuk punya niat yang kuat, dan khususnya masyarakat Metro, Lampung, Indonesia seluruh punya niat yang kuat supaya kita benar-benar bisa sujud di depan Ka'bah. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan satupun yang bisa kita bandingkan kecuali kebahagiaan kita sedang sujud di depan Ka'bah. Iya, Ustaz. Lupa semua Mbak. Mbak punya masalah dengan cowoknya nih, diputusin nih. Ketika di depan Ka'bah lupa tuh cowok Mbak gitu. Kita punya masalah apapun ketika sudah mengadu sama Allah di depan Ka'bah lupa itu Mbak. Benar-benar Masya Allah didesain sama Allah di kita itu benar-benar disucikan, Masya difitrahkan. Allah. Makanya ada sebuah hadis kan yang menyampaikan kan, al umrat kira umrat kafarat lima bayyinahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah yang satu dan umrah berikutnya adalah penghapus dosa, Pak. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Masya Allah. Itu luar biasa, dan kita berharap sih mudah-mudahan teman-teman semua, anak-anak milenial semua gitu, selfie-nya tidak lagi di pantai, Iya, selfie-nya Ustaz. tidak lagi di Iya, gunung gitu. Ustaz. Tapi ketika selfie itu Di benar-benar untuk motivasi temennya di Baitullah dan di Amin. Madinatul Munawwarah. Ya, Begitu. Masya Allah, Ustadz Muntaha ini sangat Luar biasa. memotivasi sekali. Semoga saya benar-benar sangat terinspirasi oleh Ustadz. Semoga niat Ustadz yang untuk kebaikan orang lain itu Allah permudah ya Ustadz. Dan buat teman-teman juga yang akan datang untuk bisa naik haji atau ingin naik haji, keluarga, kerabat, dan lain-lain bisa hubungi Ustadz Muntaha ini. Ya. Baik Ustadz. Lalu Ustadz, kan kadang itu di usia generasi muda ya Ustadz, godaannya itu kan banyak ya Ustadz. Betul. Terkadang diberi kenikmatan dunia, Betul. tetapi dia hanya untuk menikmati dunia, tidak Betul. memberikan untuk akhirat. Sementara untuk berfoya-foya, Betul. untuk ya pokoknya kesenangan dirinya sendiri lah Ustadz, yang Ya. karena kan kesenangan itu harta itu jika nafsu itu tidak ada habisnya ya Ustadz. Betul, betul. Nah itu bagaimana Ustadz cara agar kita itu bisa menahan ataupun menjaga harta yang diberi Allah untuk tidak dihabiskan hanya untuk berfoya-foya atau urusan dunia saja Ustadz. Betul. Makanya ada sebuah hadis begini, Mbak. Dunia sijilul mukmin wa jannatun kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan Iya. surga bagi orang-orang kafir. Iya. Maka ini, Mbak, anak-anak kita, generasi-generasi kita, termasuk diri kita nih, di dalam hidup itu kita harus tahu titik akhir kita mau kemana. Kita harus paham siapa kita.
Kalau saya tanya nih Mbak, namanya siapa Mbak? Mbak, sama saya Fani, Mbak Fani. Usia berapa Mbak? usia 15 tahun. Nah, 15 tahun yang lalu Mbak siapa? Fani? Fani. Fani itu kan hanya nama pemberian Iya. orang tua. Sesungguhnya Mbak siapa? Apa? Jadi kenapa orang banyak terjerumus mereka foya-foya? Karena dia tidak sadar siapa diri kita, Iya. di mana kita, dan mau kemana kita. Iya. Maka kita harus paham, Mbak. Generasi muda ini harus paham. Sesungguhnya kita ini siapa? Bukankah kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Untuk mengabdi kepadanya. Kita ini hanya seorang hamba. Iya. Muntaha, Mbak Fani itu hanya label yang diberikan orang tua kepada kita. Seandainya nama itu tidak ada, kita hanya hamba, seorang khalifah di muka bumi. Betul tidak? Iya, Nah, Ustaz. seorang khalifah adalah dia tidak akan selamanya di dunia. Mereka harus paham. Generasi-generasi muda, anak-anak muda harus paham. Kesenangan yang kamu nikmati hari ini, kesenangan yang Allah berikan melalui orang tua kita, itu hanya sesaat. Kita harus paham. Setelah ini kita hanya di dunia yang sementara. Kemudian kita mau kemana? Di mana kita? Siapa? Kita harus paham. Maka ketika kita paham siapa kita, di mana kita, bahwa kita di bumi Allah yang sangat sebentar. Kita tidak lama, kita di dunia berapa sih? 60 sampai 70 tahun kok Iya, gitu. Ustaz. Kalaupun lebih dari 70 itu pun jarang juga Iya, kan Ustaz. begitu. Kadang-kadang usia 30 udah wafat gitu Iya. kan. Kemudian eh, ya namanya rasanya maut ya, Iya, Ustaz. Tidak ada bahkan yang tahu. tidak ada yang tahu. Tapi kalau saya Mbak selalu menghormati yang tua Mbak. Masalah maut juga sama. Silakan yang tua-tua duluan, yang muda belakangan kan begitu. Tapi yang namanya maut kita nggak ada yang tahu kan Iya, Mbak. Ustaz. Tapi ya itu kita harus paham supaya kita tidak terjerumus dari kefoya-foyaan. Kemudian waktu kita habis untuk main gadget, Iya, waktu Ustaz. kita habis hanya untuk chattingan dengan cowok kita gitu kan. Nah, kita harus paham bahwa kita punya sebuah visi akhirat yang sangat besar. Seandainya kita dipanggil oleh Allah saat ini, apa yang kita pertanggungjawabkan? Karya apa yang sudah kita berikan untuk Allah kan begitu. Iya. Maka saat sampai detik ini aktivitas saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang konsultan, ya saya berusaha memberikan motivasi kepada teman-teman untuk benar-benar visinya adalah akhirat. Iya, Gitu. Ustaz. Masya Ketika dia Allah. sudah paham tentang tujuannya adalah akhirat, maka dia akan terjaga dari kenikmatan-kenikmatan dunia Iya, yang sifatnya sementara. Kan ada sementara. lagunya itu, Mbak. Dunia Dunia sementara kan sementara. begitu ya. Iya. Apa namanya? Kaya sementara itu kan, miskin sementara. Kemudian ketika kita paham itu, insya Allah kita akan terlepas dari sifat-sifat yang hanya ingin mengikuti hawa nafsu tentang dunia. Iya, Begitu Mbak Fani. baik, Ustaz. Lalu Ustaz, generasi muda yang seperti apa sih Ustaz yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Siap. Jadi gini, kalau kita melihat bagaimana supaya Allah mencintai generasi yang seperti apa, tentu yang pertama adalah generasi yang punya mahabbah, mempunyai cinta. Nah, Mbak Fani pernah jatuh cinta enggak? Pernah, Oh Ustaz. pernah Sama ya, sama. benar. Heeh. Sama siapa nih? Kan gitu pertanyaannya. Jadi gini, bentuk mahabbah itu supaya kita dicintai oleh Allah, itu ada 3, Mbak. Yang pertama generasi yang muda ini harus mahabbah kepada siapa? Mahabbah kepada Al-Qur'an. Supaya Allah cinta kepada kita. Ketika kita sudah mahabbah kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu menjadikan pedoman dalam hidup kita, betul Iya, tidak? Ustaz. Iya, Eee, betul banget. kita terjaga banget ketika kita rujukannya adalah Al-Qur'an Iya. gitu. Nah, pertanyaannya yang mendasar adalah bagaimana generasi saat ini kita dengan Al-Qur'an, hubungannya dengan Al-Qur'an. Kan begitu. Mereka lebih cenderung lebih banyak mana kesehariannya dengan handphone ini daripada Al-Qur'an kan Iya, begitu. Ustaz. Nah, kalau kita sudah mampu memberikan mahabbah, bentuk cinta kita kepada Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an benar-benar sebagai jalan, sebagai motivasi dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, insya Allah kehidupan kita akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, mahabbatul masjid, mencintai masjid. Nah, Allah itu sangat cinta kepada anak-anak muda, generasi-generasi yang mahabbah dengan masjid, cinta dengan masjid. Nah, daripada nongkrongnya di Iya, kafe gitu Ustaz. kan. Kayaknya sih lebih asik dengan lihat live musik begitu, lebih asik, memang lebih nyaman gitu, sambil ngopi, sambil ngeteh gitu. Oh, itu sepertinya lebih nyaman, tetapi itu tidak tidak berdampak baik kepada hubungan kita dengan Allah. Itu kalau kita memang benar-benar pengen dicintai Allah, ya kita mahabbatul masjid. Bukan hanya Allah mencintai, tapi dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kita harus mahabbatul dakwah, cinta dengan dakwah.
wah Ustadz saya kan bukan Ustadz nih, saya hanya anak SMK Muhammadiyah 3 Metro, saya masih begini masa suruh dakwah gitu kan. Terus nggak pede lah, saya nggak punya ilmu agama Ustadz. Ya. Dakwah itu da'aya du'u dakwah, intinya mengajak. Mbak Fani ngajak temennya sholat sholat berjamaah. Mbak Fani mengingatkan, kamu puasa dong. Itu kan juga dakwah. Dakwah kan tidak harus ceramah di atas panggung, assalamualaikum, kan itu. Nggak Yes, harus seperti amin. itu. Tapi lebih mengajak saudara kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Mengajak saudara kita ke tanah suci, itu adalah dakwah. Masya Kenapa Allah. saya ngambil jalan ini, Mbak sekalian, teman-teman sekalian, Mbak Fani? Jadi begini, tidak banyak seorang dai, seorang ustadz yang benar-benar fokus ngajak umat ke tanah suci. Iya, Biasanya ya banyak ustadz tuh ya ngaji fikih, iya. tafsir dan lain sebagainya begitu kan. Tapi yang benar-benar ngajakin ke tanah suci itu masih sangat jarang. Iya. Akhirnya saya putuskan saya hanya fokus ngajakin orang ke tanah suci. Supaya apa? Ada alasan Rasulullah SAW kelak memasukkan saya dan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Karena saya mengambil jalan banyak mengajak orang sebanyak-banyak sampai sujud di depan Masya Ka'bah dan Allah. juga mengunjungi Raudhah Riyadul Jannah, yaitu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan taman-taman surga begitu. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk ilmu-ilmu dan pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman yang menonton video ini. Sangat-sangat bermanfaat banget Ustadz, terutama untuk Amin, saya amin. yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Sekali lagi terima kasih Ustadz Sama-sama sudah Pak Ni. menghadiri di Mulia Jaten Podcast ini. Tak Hmm, terasa perbincangan kita sudah cukup lama ya ya, Ustadz. Mungkin kita akan berbincang di lain hari lagi ya insya Ustadz. Allah. Saya doakan mudah-mudahan semua guru SMK Muhammadiyah 3 Metro bisa berkunjung ke tanah suci. Amin, Kemudian saya amin. doakan mudah-mudahan semua siswa-siswi SMK Muhammadiyah Metro bisa merasakan nikmatnya tawaf, nikmatnya sa'i di tanah Amin, amin suci. ya Allah, Dan mudah-mudahan amin. kita nanti bisa memfasilitasi banyak orang untuk bisa berkunjung ke Baik tanah suci. Ustadz, amin. Terima kasih Ustadz. Semoga Sama-sama Ustadz Mbak dan Fani. keluarga juga diberi kelancaran untuk menunaikan ibadah di Amin, bulan amin, Ramadan ini ya amin, Ustadz. Baik amin. Ustadz. Eh, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video podcast ini sampai akhir. Nantikan terus video-video selanjutnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia Jotan Podcast, semangat melayani Indonesia.